Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Ananda dengan NIM 124370091 dari Prodi Teknik Pertambangan angkatan 2024 dan dari kelompok 1 Ilmu Ukur Tambang kelas RD. Jadi di sini saya akan menceritakan sedikit pengetahuan dan pembelajaran yang bisa saya ambil ketika saya mengikuti ekskursi ke Brin Karangsambung. Untuk Brin Karangsambung ini sendiri itu terletak di kota Kebumen, ke Provinsi Jawa Tengah. Jadi kami tuh pergi ekskursi pada tanggal 17 September 2025, yang dimana tanggal 17 September ini tuh jatuh di hari Rabu. Kami ekskursi selama 4 hari, di tanggal 17, 18, 19, sampai tanggal 20 kami kembali lagi ke ITERA. Untuk tanggal 17 ini sendiri kami berangkat dari ITERA itu sekitar pukul setengah 5 sore, dan sampai di Brin Karangsambung tersebut itu di besoknya, yaitu tanggal 18 pada jam setengah 9 pagi. Dan untuk di jam setengah 9 pagi ini kami datang dan disambut hangat oleh para pegawai yang ada di Brin Karangsambung tersebut, dan kami diarahkan untuk ke penginapan dan segera check-in di penginapan tersebut. Setelah itu kami diberi waktu sampai jam 10 pagi untuk siap-siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya yang ada di Brin Karangsambung, yang dimana di jam 10 ini nih kami pergi ke tempat pertama yang akan kami kunjungi, yaitu di Gunung Parang. Gunung Parang ini sendiri adalah sebuah gunung yang tingginya itu sekitar 150 meter di atas permukaan laut. Jadi di Gunung Parang ini nih kami diberitahu mengenai jenis-jenis batuan, dan batuan yang kami kenal itu yaitu batuan beku. Untuk batuan beku itu sendiri adalah batuan yang terjadi akibat adanya pendinginan magma. Dan di batuan beku ini terbagi menjadi dua, yaitu batuan beku intrusif dan batuan beku ekstrusif. Untuk batuan beku intrusif ini sendiri yaitu batuan yang mengalami pembekuan magma di dalam kerak bumi. Sementara ekstrusif tuh pembekuan magmanya di luar atau di atas permukaan bumi. Dan di batuan beku ini juga kami tuh diberitahu struktur atau tekstur yang ada di batuan beku, yang dimana teksturnya itu terbagi juga menjadi dua. Yang pertama itu ada teksturnya tuh avanitik atau halus. Jadi tekstur avanitik ini nih tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, dan melainkan harus menggunakan alat seperti kaca pembesar atau pulp gitu, atau mikroskop. Yang kedua itu ada tekstur vaneritik. Tekstur vaneritik ini sendiri yaitu teksturnya kasar dan bisa dilihat oleh mata telanjang. Jadi di Gunung Parang ini juga kami tuh diberitahu perbedaan antara vulkanisme dan magmatisme, yang dimana vulkanisme ini sendiri adalah aktivitas yang terjadi setelah adanya peletusan gunung berapi, dan magmatisme ini yaitu proses yang ada di dalam, dan biasanya prosesnya itu lebih kompleks. Untuk pembekuan ini juga kami tuh dibedakan menjadi dua. Apabila pembekuan itu berada di dalam permukaan bumi atau dalam kerak bumi, maka pembekuan itu tuh terjadi secara lambat dan hasilnya tuh kasar. Kalau pembekuan yang terjadi di luar atau di atas permukaan bumi itu, pembekuannya itu cepat dan untuk hasilnya itu halus. Jadi untuk kasar dan halus ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kasar vaneritik dan halus itu avanitik. Dan di situ juga kami diajarkan mengenai batuan-batuan atau suatu tekstur yang ada di batuan, yang dimana ada satu batuan yaitu memiliki tekstur atau struktur yang seperti putih-putih bagai beras yang bertaburan. Nah itu tuh disebut dengan plagioflas. Sementara ada juga batuan yang memiliki bintik-bintik hitam, itu disebut dengan peroksin. Kenapa ini plagioflas? Karena dia memiliki banyak silikat sehingga dia berwarna putih. Dan yang kedua itu kenapa dia peroksin, karena biasanya untuk yang bintik-bintik hitam ini dia tuh memiliki sedikit silikat. Terus di situ juga kami diajarkan mengenai urat kuarsa atau fen, yang dimana urat kuarsa ini sendiri tuh sebagai garis putih yang ada di lereng, dan biasanya ketika kita melihat urat kuarsa itu berarti adanya emas, tapi belum tentu di setiap urat kuarsa itu ada emas. Dan di situ juga selanjutnya kami tuh pergi ke Sungai Mandala.
di Sungai Mandala ini kami diajarkan apa itu artinya struktur geologi berupa kekar dan sesar, yang dimana kekar sendiri itu retakan yang belum bergeser, sedangkan sesar itu adalah retakan yang sudah bergeser. Dan di situ kami diajarkan mengenai suatu retakan yang ada di seperti lereng gitu. Dan di situ juga kami tuh diberitahu bahwa suatu permukaan yang ada di Sungai Mandala itu tuh mengandung pilolava atau lava bantal. Dan lava bantal ini sendiri tuh proses pembentukannya seperti pembuatan cendol. Kenapa bisa disebut sebagai pembuatan cendol? Karena ketika magma panas keluar dari dalam dasar laut itu keluar dan ketemu dengan air laut yang dingin, maka magma panas ini langsung mengeras. Kenapa dia berbentuk bisa disebut sebagai pembentukan cendol? Dari magma yang mengeras ini nih, dia itu keluar dari dasar laut, terus ketemu air laut, dia langsung ngeras dan bentuknya itu panjang-panjang menyesuaikan air laut, makanya disebut seperti cendol. Terus di Sungai Mandala itu juga tuh diajarkan bahwa suatu magma yang keluar dari dalam perut bumi itu dia akan terus mengalir panas dan sampai yang di dalam perut laut itu tuh keluar dia langsung dingin, namun yang di dalam itu tetap panas. Di situ juga kami diberitahu bahwa Sungai Mandala itu tuh merupakan salah satu ciri khas yang ada di Bring Karangsambung dan menjadikannya laboratorium geologi alam. Di situ banyak yang berkunjung dan menjadikannya sebagai tempat wisata. Karena di situ tuh emang banyak jenis batuan dan retakan-retakan yang ada di batuan tersebut. Retakan yang di batuan ini tuh itulah yang disebut dengan sesar. Dari sesar ini sendiri tuh dia di dalam seperti bukit yang ada di lereng itu dia seperti proses pembuatan cendol, dia tuh panjang dan terjadinya tuh ketika magma panas keluar dari dalam terus bertemu dengan air laut, dia langsung membeku atau mengeras. Jadi dengan adanya Sungai Mandala ini tuh menjadi dasar bahwa Bring Karangsambung itu merupakan dasar samudra pada masa purba. Terus yang ketiga kami pergi ke Watu Kelir. Nah, di Watu Kelir itu tuh kami langsung ditemukan oleh 3 jenis batuan, yaitu salah satunya tuh ada batuan rijang dan batuan lempung merah. Untuk batuan rijang ini sendiri tuh kami diberitahu apabila rijang ini ditetesi oleh HCl maka dia tidak akan berbuih, sementara lempung merah apabila ditetesi HCl dia langsung berbuih. Dari situ juga kami langsung diberi percobaan. Jadi ada satu batu rijang itu tuh diberi langsung oleh yang memberikan materi itu tuh diberi HCl dan terbukti bahwa batu rijang itu tidak berbuih apabila mendapatkan HCl, sementara batu lempung merah apabila ditetesi HCl itu langsung berbuih, dan itu tuh benar nyata kalau itu tuh benar-benar berbuih atau berbusa. Nah, di situ juga tuh kami diajarin bahwa di dalam tempat Watu Kelir itu tuh merupakan pertemuan 3 lereng, 2 lereng kalau nggak salah. Jadi 2 lereng itu tuh antara dasar samudra atau kerak samudra. Dan di situ juga tuh kami dilihatin betapa indahnya batu-batuan yang ada di sana. Banyak yang ngambil sampel batuan yang didapatkan di tempat Watu Kelir ini. Namun sayangnya di tempat ini kami cuma sebentar karena posisinya atau cuacanya tidak memungkinkan, yaitu hujan deras, sehingga kami bisa mengamatinya hanya dari omongan dan kami tidak bisa melihat secara langsung dari bentuk-bentuk batuan atau jenis lereng yang ada di sana. Terus sudah selesai di 3 tempat ini, kami kembali ke penginapan. Nah, di penginapan ini nih kami disuruh bersih-bersih dulu, istirahat, dan di jam 7 malam itu kami dipanggil untuk makan bersama.
Dan sekitar jam 9 malam itu kami dikumpulkan lagi di suatu aula yang ada di BRIN Karangsambung, dan di situ kami tuh bersama Pak Edo dan Pak Denny itu membahas tentang apa aja sih yang kami dapatkan ketika satu hari penuh itu menelusuri apa aja yang ada di BRIN. Dan di situ kami tuh saling bertukar cerita, saling berdiskusi dan menceritakan sampel yang kami dapat. Dan waktu itu kelompok saya itu mendapatkan sampel seperti dia tuh batuan beku seperti ular, atau disebut dengan batuan serpinite gitu. Jadi batuannya tuh berwarna hijau dan seperti sisik ular. Jadi batuannya tuh kami dapatkan di tempat ketiga, yaitu di Watu Kelir. Sampai di jam 11 malam kami berdiskusi dan membuat resume apa aja sih yang kami dapatkan. Dan sampai di besoknya itu di jam 8 pagi sebelum kami check out dari hotel, itu kami diajak dulu berkeliling di BRIN Karangsambung. Yang dimana di BRIN Karangsambung ini sendiri tuh kami diajak berkeliling ke museum yang ada di situ. Jadi kalau menurut yang saya dapatkan dari pegawai sana, di BRIN Karangsambung ini ada beberapa gedung. Yang pertama itu ada gedung A. Gedung A ini adalah kantor para pegawai. Gedung B itu adalah museum, dan gedung C ini adalah penginapan yang diberi. Jadi kami tuh nginap yang ada di gedung C. Terus setelah diberitahu itu kami pergi ke gedung B untuk melihat batu-batu yang ada di museum. Batunya tuh lumayan banyak banget, semua jenis batuan tuh ada dan tertata rapi karena batuan-batuan tersebut tuh dirawat oleh seorang teknisi yang ada di situ agar tidak terjadinya pelapukan. Sebenarnya untuk proses pelapukan itu pasti terjadi karena batuan-batuan tersebut tuh terkena sinar matahari, yang dimana merupakan salah satu faktor terjadinya pelapukan batuan. Namun ketika saya tanyakan kenapa batu-batuan di sini tidak lapuk, karena kan udah langsung terkena sinar matahari. Tapi dari para teknisi disebut memberitahu bahwa apabila batuan-batuan tersebut dirawat dengan benar dan baik, maka suatu pelapukan itu bisa diminimalisir. Kami pergi ke museum itu yang di gedung B, ada di sebelah kanan arah kami datang. Terus kami diarahkan ke suatu museum juga, dan museum itu tuh lumayan dingin, sekitar 13 derajat kedinginannya. Nah, di situ tuh juga banyak batuan-batuan yang emang digunakan untuk di pendinginan seperti itu. Kami masuk dan melihat banyak batuannya. Emang dingin sih di situ. Terus kami juga tuh diliatin banyaknya jajaran batuan-batuan yang dipisah, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Dan terdapat juga sebelum batuan-batuan itu dipisah, itu tuh batuan-batuan tersebut tuh dipinggirkan atau diletakkan di tempat yang berbeda. Yang mana tempat ini untuk tempat pembeda yang membedakan antara batuan metamorf, sedimen, atau batuan beku. Jadi di tempat itu tuh batuan-batuan itu diperiksa apakah batuan ini termasuk ke batuan beku, batuan sedimen, atau masuk ke batuan metamorf. Di situ juga kami diberitahu bahwa suatu batuan itu tuh terdiri sekitar ada 500-an batuan beku, sedimen, dan metamorf, dan sisanya itu belum diuji dia tuh masuk ke batuan mana. Di situ juga kami tuh diberitahu sama teknisinya bahwa suatu batuan itu tuh harus dijaga agar nilainya tuh tidak turun. Jadi nilai tuh batuan itu bisa berharga. Dan di situ tuh di museum itu tuh sekitar satu harinya mencapai sekitar 100 pengunjung. Itu seperti anak SMA atau universitas lain. Ternyata yang berkunjung di situ tuh bukan hanya ITERA atau SMA biasa, melainkan ada ITB, UI, UGM, kampus-kampus ternama juga mengunjungi BRIN Karangsambung tersebut. Yang menjadikan BRIN Karangsambung ini adalah laboratorium alam geologi. Di situ banyak banget jenis batuan, dan kami tuh diajarin sama para teknisi tuh apa aja sih batuan itu, dan gimana sih cara kita menjaga batuan itu, dan gimana cara kita membedakan batuan yang satu dengan batuan yang lainnya. Semua diajarkan di situ, dan ilmu yang kami banyak dapatkan itu cukup banyak. Sampailah kami setelah di museum itu pergi keluar. Saat ingin memasuki BRIN Karangsambung itu dari gerbang utama tuh sudah banyak banget batuan, yang dimana tuh ada batuan gabbro-layer. Nah, batuan gabbro-layer itu tuh memiliki tekstur yang kayaknya kalau teksturnya itu kasar, sehingga dia tuh masuk ke vaneritik, yang dimana vaneritik ini teksturnya bisa dilihat oleh mata telanjang atau menggunakan alat pembesar atau pulp gitu. Terus selanjutnya itu
kami setelah melihat batu-batu yang ada di luar, ada batuan lampu merah, ada batuan hijau, pokoknya saya lupa, terus ada batuan gabrol air itu, ada batuan beku lainnya, dan banyak jenis batuan yang disebutkan dan diberitahu kepada kami, dan kenapa batuan itu tuh bisa disebut dengan batuan itu. Terus sampailah di jam 10 pagi di tanggal 19, jam 10 pagi di tanggal 19 itu kami berencana untuk pergi ke Jogja. Di situ kami pergi ke Malioboro. Nah, sebelum berangkat itu tuh kami foto-foto dulu di Brin Geodiversitas yang ada di Karangsambung, mengucapkan salam perpisahan. Karena juga saya secara pribadi memiliki tugas kalau saya tuh harus mengajak ngobrol orang baru yang ada di Brin Karangsambung itu. Dan saya tuh menemukan dan mengajak ngobrol seorang pengawasan penginapan. Ada kepala pengawasan penginapan, ada juga yang di bagian kebersihan penginapan, dan saya tuh mencoba mengenal orang baru, yaitu 4 cewek. Dia tuh magang di sana, ada yang magangnya udah 2 bulan, ada yang udah hampir 4 bulan, ada yang hampir 6 bulan. Di situ para kakak-kakaknya dan para orang yang magang di situ tuh baik, memberikan penjelasan apa aja sih batuan yang ada di sana. Dan untuk yang 4 magang ini memberitahu kalau komponen batuan itu ada 4. Yang pertama itu ada batuan asam, batuan intermediate, basa, dan ultra basa. Dan untuk batuan asam ini sendiri, kenapa dia disebut asam, itu karena batuan itu tuh cenderungnya memiliki warna yang cerah. Jadi untuk warna yang cerah ini disebut dengan felsik karena dia mengandung asam. Sementara warna yang gelap itu cenderung berwarna gelap itu karena mengandung basa, sehingga disebut dengan mafik. Untuk yang 2 itu udah disebutkan. Terus saya juga diberitahu tentang kekar grus dan kekar tarik. Setelah itu juga saya diberitahu tentang jenis batuan yang ada di sana, dan dikenalin juga dengan beberapa para karyawan yang ada di sana. Di sana tuh tempatnya rapi banget dan adem, kayak ya emang cocok untuk dikatakan sebagai laboratorium alam geologi, karena di situ emang bener-bener batuannya tuh lengkap, tertata rapi, terjaga, dan bener-bener seperti museum yang keren. Dan di situ juga saya diberitahu sama para teknisinya bahwasannya suatu batuan itu harus dijaga agar nilai atau kadar ekonominya tuh bisa tidak turun atau tidak rendah. Sampailah di jam 10 pagi, setelah kami foto-foto pamitan sama karyawannya, kami udah pergi ke Malioboro itu sampai jam 6 sore. Di Malioboro itu seru banget karena kami tuh pergi keliling di Malioboro, melihat indahnya Jogja. Ya, benar-benar seru dong. Terus kami dari jam 6 sore itu berangkat pulang menuju ITERA. Di situ tuh hujannya deras, jadi perjalanannya emang kerasa agak menakutkan, tapi suasananya bener-bener nyaman. Sampai di pelabuhan itu di jam sekitar jam, kalau nggak salah jam 7 pagi gitu, dan kami nyampe di ITERA-nya di jam 11 siang. Di jam 11-nya itu masih dalam posisi hujan, namun kami diarahkan sama Pak Ed dan Pak Den itu pergi ke gedung C untuk berteduh. Dan di situ kami saling bertukar cerita gimana sih seru yang ada di Brin Karangsambung itu. Di situ kami cerita dan kami bilang bahwasannya suatu pengalaman itu tidak akan terulang apabila terjadi kembali. Jadi di Brin Karangsambung itu kami memang banyak dapat pengalaman, banyak dapat jenis batuan. Dan dari Brin Karangsambung ini sendiri, jujur saya pribadi saya mendapatkan pengetahuan bahwa saya itu bisa tahu apa aja jenis batuan, dan gimana sih proses pembentukan batuan, dan gimana sih proses pembentukan kekar, sesar, dan gimana sih jenis-jenis batuan tersebut, dan gimana cara kita bedainnya. Memang benar banyak banget ilmu yang saya dapatkan. Dan teman-teman di sana tuh asik, terutama ketika berdiskusi. Itu semuanya tuh asik, saling tanya, saling jawab, saling memberitahu, kayak bener-bener keluarga banget.
Jadi di situ tuh emang Brin Karangsambung itu seru banget, intinya seru banget. Brin Karangsambung adalah ekskursi paling seru, walaupun dia jadi langsung terjun ke lapangan, tapi untuk eksplor mengenai batu-batu itu sangat seru. Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.